Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan kita sekarang akan membahas bahasan yang kayaknya seru ya, karena memang sering diungkapkan juga oleh banyak orang, yaitu tentang kata kasar dalam bahasa Inggris. Agar terlihat lebih gaul, agar terlihat lebih, saya tahu nih bahasa Inggris, biasanya kita menempatkan kata-kata ini dalam percakapan kita ini, walaupun kita nggak tahu arti aslinya, walaupun kita nggak tahu arti sesungguhnya. Nah, kata kasar ini yang banyak orang Indonesia yang kurang tahu arti sesungguhnya dari kata kasar tersebut dan ekspresinya seperti apa yang sering dipakai oleh orang-orang di sana atau native speaker di sana di kata kasar tersebut. Kita sekarang hanya membahas 3 ini. Tujuan dari video ini adalah untuk edukasi banyak orang ini bahwa memang kata ini kasar. Yuk kita stop. That's a curse word atau that's a swear words. Disebutnya curse words atau swear words. Jadi kita harus tahu nih, oh dia sedang memakai kata curse words. Kita harus ingatkan, kasar nih nggak boleh ya. Jadi ini tujuan dari pembahasan kata kasar dalam bahasa Inggris kali ini. Ada 3 jenis yang memang sering kita dengar ya, dan juga banyak orang pakai. Merasa gaul, merasa hebat bahasa Inggris memakainya. Kita lihat. Ini yang pertama ada dari gambarnya sudah ketahuan ya. Ini ada mengacungkan jari tengah ya. Mengacungkan jari tengah ini berarti katanya adalah FUCK ya, atau yang sering dipakai oleh banyak media sosial sekarang, yaitu pucek. Jadi pucek ya, pucek di sini. Arti memang asli dari FUCK ini adalah, atau fuck ini adalah menyetubuhi atau memperkosa. Jadi sangat kasar sekali. Dalam bahasa Inggris kata FUCK ini adalah kata paling kasar yang pernah ada. Bahkan sempat seseorang di Inggris sana ini, ketika di rumahnya, di ruangannya ada orang yang menggunakan kata FUCK ini, dia keluar dan tidak mau masuk lagi ke ruangan tersebut karena saking kasarnya kata FUCK ini. Nah, kita lihat ini ekspresinya seperti apa yang sering dipakai oleh native speaker ketika mereka sedang emosi dan juga marah, yang tidak boleh kita contoh, cukup kita tahu saja. Ini kita tahu ini kasar dan tidak boleh dicontoh. Pertama itu ada fuck you. Ini untuk mengumpat seseorang yang tidak kita tuh merasa tidak senang dengan dia. Lagi marah aja, marah apapun aja, kesel apapun, menggunakan kata ini. Ini level tertingginya ya, fuck you tadi ya. Berikutnya kalau kita sedang merasa kesel ke diri sendiri ya, sedang ada banyak masalah ke diri sendiri, itu menggunakan kata I'm fucked up ya, saya stres gitu ya, I'm fucked up ya. Berikutnya get the fuck out of here, ini untuk mengusir orang yang yang mengesalkan, menggunakan kalimat atau frase ini. Kita tidak usah contoh, cukup tahu saja, oh dia lagi kesal ke seseorang, lagi ngusir. Oke, ingatkan saja. Berikutnya I don't give a fuck about it. Ini kalau kamu dipaksa ini untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak sukai, menggunakan I don't give a fuck about it. Jadi kalau kamu mendengar ini, oke, ini rude, oke, stop, tidak usah dicontoh. Berikutnya what the fuck is this. Jadi kamu lagi nanya barang apa ini atau sesuatu apa ini dengan emosi yang sangat tinggi sehingga mengeluarkan kata-kata ini ya. Contohnya seperti itu. Lalu ada juga what the fuck are you doing? Dia ada ekspresi lainnya, kamu lagi ngapain di sini? Gitu sih sebenarnya artinya ya, cuma dikasih kata itu jadi sangat kasar karena memang mungkin lagi emosi. Dan juga just fuck the world. Jadi kamu lagi di situasi yang saya nggak suka ikut campur dengan urusan itu, just fuck the world. Jadi apa sih itu gitu ya, tapi dengan bahasa yang kasar tadi. Why are you fucking yourself around? Jadi kamu lagi ngelihat orang yang lagi ricuh, yang lagi rusuh, terus ngeganggu kamu gitu. Kamu ngapain sih ricuh atau annoying ya, ganggu saya. Nah itu why are you fucking yourself around. Why are you doing yourself around. Bisa pakai doing sih sebenarnya, tapi diganti aja di fucking. Berikutnya adalah fuck with me. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen kamu ikut campur urusan dia, terus kamunya nggak mau dan kamunya dipaksa terus, udah fuck with me. Jadi keluar kata kasar tersebut karena dipaksa tadi, jadi keluar kata kasar. Yang terakhir, what the fuck is with this guy. Jadi ngapain sih orang-orang ada di sini gitu ya, ini orangnya ada di sini gitu ya, saking kesal sama orang tersebut menggunakan kalimat ini. Jangan dicontoh, cukup tahu saja, oh ini rude words, swear words, curse words,
don't try this at home ya. Yang pertama ini ada kata FUCK ya, atau fuck ya. Berikutnya ada kata yang kedua yaitu ada SHIT ya. Ini ada nih gambarnya ya, shit ya, ini artinya ya, artinya kotoran. Jadi kamu mau nggak dibilang kotoran nih orang lain sama orang lain, jangan sampai ya. Karena jadi kalau kita nih secara normal dikatain orang lain harusnya bisa mempunyai pembelaan diri untuk marah. Ketika bukan marah ya, pembelaan diri bahwa ngasih tau that's sebut kasar gitu, jangan sampai ngomong seperti itu orang tersebut ya. Kita lihat ekspresi-ekspresi dari kata shit ini atau SHIT ini ya. Nah yang pertama ada shitnya sendiri yang tadi artinya ya, shit. Orang-orang ngomongnya holy shit ya. Berikutnya he is so shitty, this restaurant is shitty. Ini untuk ngasih tahu bahwa memang orang tersebut tidak berakhlak atau restoran tersebut jelek. Jadi untuk mengasih tahu sesuatu yang jelek nih ya, tapi sebenarnya bisa pakai kata yang lebih halus ya. Berikutnya he is just a piece of shit, untuk ngasih tahu orang yang hobinya nyari keuntungan dari kita ya. He is just a piece of shit ya. Emosi ya, jangan dituruti. You are always a shit stealer. Nah ini bagi orang-orang yang suka gibah ya, bagi orang-orang yang suka ngomongin orang lain sebutnya shit stealer ya, begitu. Dan juga you are just full of shit, ini untuk kasih tahu orang tersebut itu kita emosi ke orang tersebut dan memang orang tersebut suka ikut campur ya ke kita, ke urusan kita. You are just full of shit. Berikutnya I'm gonna be in the deep shit nih, kayak tadi nih I'm fucked up di kalimat yang sebelumnya. Ini untuk kasih tahu bahwa saya itu sedang stres besar ya. I'm gonna be in the deep shit. Berikutnya just take my shit ya, ini untuk kasih tahu ini ambil aja ya saya. Jadi untuk kasih tahu ini ke orang-orang untuk apa namanya itu, duh saya nggak peduli dengan urusan kamu nih, ambil aja nih shit ya gitu. Seperti itu ya contohnya, jangan dicontoh ya. Berikutnya can you get that shit out of me, katanya tuh ngasih tahu ke orang-orang, ngasih tahu ke orang yang barangnya ngeganggu kita ya. Can you get that shit out of me, misalnya peliharaannya, barangnya mengganggu pekerjaan kita. I don't give a shit ya, ini sama kayak tadi ya, saya nggak akan ikut campur deh urusan kamu ya, begitu ya. Yang terakhir get the shit out of here, jadi kamu ngusir seseorang atau ngusir sesuatu, ngusir barang untuk dipindahkan gitu ya, menggunakan kata ini. Jadi jangan dicontoh, cukup tahu saja. Yang kedua ini adalah shit tadi ya, ya atau kotoran tadi. Berikutnya adalah ada nih yang suka ada juga di film-film ya, damn ya, untuk mengungkapkan rasa kesel biasanya, kesel itu damn ya. Nah apa saja ekspresi yang ada di kalimat-kalimat damn ini, yaitu yang pertama ada kita lihat damn it, god damn it ya, ini untuk kasih tahu kekesalan kamu, kesel banget. Nah itu bisa kamu pakai damn, tapi bisa pakai kata lain ya, yang memang nanti saya kasih tahu kata-kata yang lebih halusnya. That damn banker gave us a lot of debt, ini untuk kasih tahu banker tersebut memang ngasih hutang ke kita ya. Dan juga don't give a damn, ini kayak lagunya Dua Lipa, It Got ya. Don't give a damn artinya saya nggak ikut campur deh urusan kamu dan saya nggak peduli, I don't care ya. Bisa pakai I don't care, sebenarnya nggak usah pakai I don't give a damn atau I don't give a shit ya. Itu 3 contoh untuk yang pakai damn ya. Nah ada FUCK, ada SHIT, ada DAMN nih yang tidak boleh kita sebutkan dalam percakapan sehari-hari karena berarti sangat kasar sekali ya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ekspresinya kita cukup tahu saja, tidak boleh dicontoh. Kalau yang menggunakan itu kasih tahu kasar, cari kalimat yang lebih bagusnya. Terima kasih, bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.